Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Pujinati, NIM 220101249. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang hak asasi manusia dan perlindungan hukum di Indonesia. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang apa sih pengertian dari hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dibawa oleh manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi menjaga kehormatan serta perlindungan martabat manusia. Singkatnya adalah, hak asasi manusia diserahkan kepada pihak lain dan merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, yang berlaku dimanapun, kapanpun, dan tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Yang kedua, adapun menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak yang mendasar pada setiap manusia, yang tidak bisa hidup manusia tanpa adanya hak asasi manusia tersebut. Adapun ciri-ciri dari hak asasi manusia, yang pertama hakiki, yang berarti hak ini yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua hak universal, yang berarti hak asasi manusia ini berlaku kepada manusia tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak ini tidak dapat dicabut dan yang keempat tidak dapat dibagi. Artinya, baik hak sipil, ekonomi, politik, sosial maupun budaya, yang mana semua orang berhak mendapatkan semua itu. Adapun materi yang keempat tentang beberapa hak dasar manusia menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999, yaitu yang pertama, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang kedua, hak mengembangkan diri. Yang ketiga, hak memperoleh keadilan. Yang keempat, hak atas kebebasan pribadi. Yang kelima, hak atas rasa aman. Keenam, hak atas kesejahteraan. Yang ketujuh, hak ikut serta dalam pemerintahan. Yang kedelapan, hak wanita. Dan yang kesembilan adalah hak anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembagian jenis-jenis hak asasi manusia beserta contohnya. Yang pertama, hak asasi pribadi. Contoh dari hak asasi pribadi yaitu kebebasan dalam mengusulkan pendapat, kebebasan masuk dan mengikuti suatu organisasi, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan. Yang kedua yaitu hak asasi politik. Contoh dari hak asasi politik ini yaitu hak untuk memilih dan dipilih, misalnya memilih kepala pemerintahan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hak asasi ekonomi. Kebebasan memilih pekerjaan, kebebasan hak asasi hukum, contohnya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak sosial dan budaya. Contoh dari hak sosial dan budaya ini adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, dan pendidikan lainnya. Dan yang keenam yaitu hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Contoh dari hak asasi ini yaitu hak dalam mendapatkan perlindungan untuk penahanan, penangkapan, serta penggeledahan. Adapun beberapa faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yaitu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu karena kurangnya tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga hak asasi manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kondisi psikologis juga dapat menyebabkan seseorang bertindak merugikan atau melanggar hak asasi manusia orang lain. Adapun faktor eksternalnya yaitu tidak adanya sosialisasi tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan karena kurangnya pemahaman akibat tidak adanya sosialisasi tersebut. Adapun manfaat kita mempelajari tentang hak asasi manusia yaitu
kita dapat saling menghargai sesama dan tidak berlaku seenaknya, bahkan terhadap orang yang tidak memiliki kedudukan, karena pada hakikatnya semua orang memiliki hak asasi manusia. Contoh yang bisa kita ambil yaitu kita bisa lebih menghargai pembantu di rumah dan tidak berlaku seenaknya terhadap pembantu tersebut. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan hak asasi manusia. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai perlindungan hukum di Indonesia. Apa sih pengertian dari perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintahan atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Siapa sih yang bertanggung jawab dalam perlindungan hukum di Indonesia? Nah, yang bertanggung jawab dalam perlindungan hukum adalah aparat kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu di mana mereka mempunyai tugas dan wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan kepada masyarakat. Mengapa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa adanya pelanggaran hukum. Apa yang akan terjadi jika tidak ada perlindungan hukum di Indonesia? Tanpa adanya perlindungan hukum di Indonesia, pihak tertentu dapat bertindak semaunya dan melakukan segala sesuatu demi kepentingan pribadi. Bagaimana peran masyarakat dalam perlindungan hukum di Indonesia? Peran masyarakat dalam perlindungan hukum di Indonesia yaitu dengan cara salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam lingkungan, yaitu masyarakat aktif dalam melaporkan segala sesuatu atau dugaan tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian masyarakat juga bisa mengawasi penyelidikan atas kasus kriminal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai hak asasi manusia dan perlindungan hukum di Indonesia. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami apa itu hak asasi manusia dan perlindungan hukum di Indonesia? Semoga penjelasan saya tadi mengenai hak asasi manusia dan perlindungan hukum di Indonesia dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk menghormati hak asasi orang lain. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.